Salah satu pesona Indonesia adalah terdapat banyaknya candi peninggalan nenek moyang yang telah berhasil diekskavasi. Sebut saja Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Selain dua candi tersebut yang telah termasyhur namanya di dunia, sesungguhnya di Indonesia masih terdapat banyak candi yang menyimpan cerita dan bukti peradaban masa lampau. Salah satu di antaranya yaitu Candi Sanggrahan. Candi Sanggrahan ini terletak di tengah pemukiman penduduk, tepatnya di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Candi Sanggrahan ini memiliki corak agama Buddha. Hal ini ditafsir dengan dijumpainya 5 buah arca Dhyani Buddha yang bagian kepalanya telah hilang dan masing-masing memiliki posisi mudra yang berbeda. Demi keamanan, arca-arca ini kini telah disimpan di Museum Wajakensis Tulungagung. Informasi keberadaan Candi Sanggrahan ini diperoleh dari laporan J. Knebel tahun 1908. Yang kemudian oleh Dinas Purbakala masa kolonial Belanda dilakukan penelitian pada tahun 1915. Kegiatan pemugaran telah dilakukan beberapa kali dan diawali pada masa kolonial Belanda. Saat ini, Candi Sanggrahan masih dalam proses pemugaran yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Komplek Candi Sanggrahan ini meliputi Candi Induk, 2 Candi Perwara, dan teras tinggi yang dibatasi oleh pagar talut dan dinding keliling. Candi Sanggrahan berdiri di atas pelataran yang lebih tinggi dari permukaan tanah di sekitarnya. Bangunan Candi Induk saat ini merupakan bagian kaki. Sedangkan untuk bagian tubuh dan atap candi sudah tidak ditemukan dan tidak dapat direkonstruksi. Arkeolog berpendapat bahwasanya tubuh candi kemungkinan berupa bahan yang mudah rusak seperti kayu atau semacamnya. Begitu pula dengan atap candi, kemungkinan merupakan atap genteng ataupun ijuk. Bahan dasar pembuatan candi ini adalah batuan andesit dan bata merah. Peletakan batuan andesit pada candi ini tidak menggunakan teknik kuncian, tetapi hanya batuan andesit yang ditumpuk secara berpola. Pintu candi menghadap ke barat, dan pintu candi tersebut sudah rusak. Pada bagian kaki sisi utara, timur, dan selatan, terdapat panel-panel yang menggambarkan relief cerita binatang atau fabel. Cerita binatang ini mungkin sekali bagian dari cerita tantri yang sangat dikenal dalam agama Buddha. Relief pada setiap panel ini memiliki gambar yang berbeda dan saling berhadapan. Relief dipahat dalam sebuah panel yang berbentuk persegi panjang. Panel ini mengelilingi kaki candi sebanyak 40 buah dengan satu relief yang digantikan dengan batuan andesit tanpa relief.
40 panel ini memiliki ukuran yang sama. Di sisi timur Candi Induk, terdapat 2 buah candi perwara yang berbahan dasar menggunakan bata. Pintu masuk ke pelataran candi berada di bagian barat berupa gapura naik yang memiliki anak tangga sejumlah 9 buah undakan berupa bata. Pelataran candi yang lebih tinggi dari permukaan tanah sekitarnya dibatasi oleh pagar talut dan dinding keliling yang tersusun dari bata. Hal ini difungsikan sebagai penahan tanah pada bagian pelataran agar tidak longsor dan juga sebagai pagar keliling dengan area sekitar. Para ahli sejarah menduga bahwa Candi Sanggrahan dibangun sebagai tempat peristirahatan rombongan pembawa jenazah pendeta wanita Buddha Kerajaan Majapahit bernama Gayatri dengan gelar Raja Padmi. Jenazah itu dibawa dari Keraton Majapahit untuk menjalani upacara pembakaran di suatu tempat di sekitar Boyolangu. Belakangan, abu jenazahnya diketahui disimpan di Candi Boyolangu. Dimungkinkan, Candi Sanggrahan dibangun pada zaman Majapahit, masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Pada tahun 1359 hingga 1389 Masehi. Sampai di sini dulu teman-teman, perjalanan kita di Candi Sanggrahan. Tetap patuhi protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Tetap semangat teman-teman.